Maka jalur dari Gondang Legi ke sini, Srigonco, akan dijadikan jalan nasional. Sehingga jika percepatan pembebasan lahan sudah bisa dilakukan oleh Pemkab Malang tahun ini, akan mempercepat keputusan final di Kementerian PUPR untuk jadi jalan nasional, ucap Khofifah, di Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Mantan Menteri Sosial ini menargetkan jembatan ini akan menjadi langkah awal terkoneksinya ke jalur Lingkar Selatan, JLS. Hal ini tentu menjadi kabar gembira karena akan kian menghubungkan kawasan Malang Selatan dengan sentra-sentra pendidikan, ekonomi dan sentra kemajuan lainnya. Insya Allah di tahun 2023 berdasarkan informasi BBJPN, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, akan terkoneksi ke JLS, ujarnya. Kehadiran jembatan Pelangi ini, diyakini akan memberikan dampak perekonomian masyarakat Malang Selatan yang selama ini tingkat kemiskinan masih tinggi. Koneksitas antara Malang Raya dan Malang Selatan bisa mempercepat dan mendukung arus informasi serta ekonomi bagi masyarakatnya. Jika nanti semua terkoneksi akan memberikan dampak terhadap perekonomian dan membuka akses antara Malang Raya dan Malang Selatan, ungkap Sanusi. Apalagi di wilayah Malang Selatan sepanjang 130 km di kawasan JLS terdapat banyak sekali tempat wisata yang didominasi pantai. Ini akan jadi optimisme kita bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tandasnya. Di mana pada ujung kedua seksi tersebut, terdapat lokasi Paralayang Batu Waung yang sempat menjadi lokasi penyelenggaraan kompetisi paralayang internasional. Gubernur Khofifah juga berkesempatan menyaksikan langsung keindahan pantai dari atas bukit serta praktek paralayang oleh para pengelola wisata setempat. Semoga apa yang sedang kita upayakan bersama bisa segera terwujud, sehingga Jawa Timur bisa menjadi lokasi diselenggarakannya event internasional paralayang, tuturnya. Sementara itu, Bupati Malang Sanusi mengharapkan jembatan Pelangi ini bisa membawa keberkahan bagi masyarakat yang ingin melakukan wisata di kawasan Malang Selatan. Dengan kehadiran konektivitas infrastruktur yang memadai disebut Khofifah akan mengembangkan dan memajukan potensi yang ada di suatu daerah, termasuk sektor wisata. Koneksitas akan terus kita ikhtiarkan sehingga akan tumbuh kembang kultur masyarakat yang baik dan produktif, ucapnya. Usai meninjau kondisi jembatan Pelangi, Gubernur Khofifah didampingi Bupati Malang, Wakil Bupati Malang, Sekda Kabupaten Malang, Kabaktu BBJPN Jawa Bali juga meninjau kawasan JLS Seksi 9 dan 10. Kawasan JLS Seksi 9 dan 10. Akses wisata ke Malang Selatan kini lebih lancar pasca diresmikannya jembatan Pelangi yang ada di Desa Srigonco. Peresmian jembatan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada Kamis tanggal 7 April tahun 2022, guna memudahkan akses ke sejumlah destinasi wisata di selatan Kabupaten Malang tepatnya di Jalan Lingkar Selatan, JLS. Khofifah menyebut, jembatan dengan panjang 120 meter dengan lebar mencapai 7 meter ini kian memudahkan akses masyarakat yang berujung pada terdongkraknya kesejahteraan masyarakat. Selain itu, peresmian jembatan ini juga membuka akses infrastruktur wisata di Kabupaten Malang yang dulunya dinilai kurang maksimal lantaran harus memutar melalui jalur di jurang mayit yang rawan kecelakaan dan kemacetan. Terlebih, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR telah menetapkan bahwa jalan di Gondang Legi, Bantur melalui Desa Srigonco ini paling potensial untuk dibangun koneksi dari Kota Malang ke jalur lintas selatan, JLS. Sehingga kehadirannya, diproyeksikan akan mempermudah akses jalan menuju kawasan wisata di Malang Selatan. Jembatan Pelangi dibangun untuk memperpendek jarak menuju pantai Balekambang. Dari 1,60 km menjadi 1,10 km. Dibangun sejak 5 tahun lalu, Jembatan Pelangi menelan biaya Rp 24 miliar. Secara konstruksi, Jembatan Pelangi ditopang beton dan kerangka baja.
Tujuan pembangunan jembatan Pelangi untuk menghindarkan pengendara yang melintasi jurang Klampok atau yang terkenal dengan jurang mayat yang memiliki kontur jalan menukik. Pemberian nama jembatan Pelangi untuk menumbuhkan semangat positif. Karena nama sebelumnya membuat tidak mood, jelas Hovifah. Di sisi lain, Bupati Malang, Muhammad Sanusi memproyeksikan jembatan Pelangi sebagai pendongkrak perekonomian warga Malang Selatan yang berdasarkan data masih belum kecukupan atau masyarakat yang masih dalam kemiskinan. Sehingga dengan jembatan ini diharapkan ada konektivitas antara Malang Raya dan Malang Selatan. Arus transportasi lebih cepat sehingga bus besar bisa masuk dan akan mendongkrak perekonomian Malang Selatan, papar Sanusi. Kabupaten Malang memiliki salah satu ruas jalan yang sering dikaitkan dengan hal-hal mistis. Namanya Jurang Klampok, ada juga yang menyebutnya Jurang Mayit. Jalanan tersebut berada di kawasan jalur pantai selatan, persisnya di Desa Srigonco, Bantur, Kabupaten Malang. Jurang Mayit dikenal sebagai jalur tengkorak lantaran sering terjadi kecelakaan di sana. Banyak truk yang masuk ke jurang. Tak jarang kecelakaan tersebut merenggut korban jiwa. Dari cerita turun-temurun yang didengar masyarakat sekitar, jalur tersebut dinamakan Jurang Mayit karena dulunya di sana menjadi lokasi pembuangan mayat ketika masa pemberontakan PKI. Konon, mitos yang beredar, kawasan tersebut merupakan daerah angker. Banyak yang menyebut jika makhluk tak kasat mata kerap muncul dan mengagetkan pengemudi yang melintas hingga menyebabkan kecelakaan. Tapi, apakah benar penampakan makhluk halus itu yang menyebabkan kecelakaan sering terjadi di Jurang Mayit? Berikut beberapa penjelasan teknis dan ilmiah mengapa Jurang Mayit sering banyak kendaraan yang celaka. Selama ini ada beberapa hal yang kerap dikesampingkan saat akan membangun jalan baru. Salah satunya adalah mengenai topografi wilayah. Jika melihat topografi di wilayah Desa Srigonco, utamanya area jalur Jurang Mayit, memang cenderung cekungan dan perbukitan. Hal itu memengaruhi bentuk jalan setelah selesai dibangun yaitu cukup banyak tanjakan tajam, turunan serta tikungan tajam. Dari sisi elevasi, kemiringan dan super elevasinya, jalur Jurang Mayit ini masuk kategori curam.